Tes 1 2 3. Ya, jadi hari ini kebetulan sore-sore weekend BTC lagi sideways dan ini saatnya untuk mempelajari fundamental daripada token-token baru ya. Nah, sesuai yang aku bilang kemarin, kalau kita paham fundamental, kalau kita paham teknikal, kita bisa mendapatkan harga yang terbaik dan kita percaya sama suatu projectnya kayak gitu, oke? Nah, jadi hari ini ada yang request, Bang, bahas Jupiter kemarin. Dan juga ada yang bilang, Bang, Zeta yang baru itu cakep nggak? Nah, kita akan bahas kedua-duanya, yaitu adalah Jupiter dan juga Zeta. Ya, Zeta Chain dan juga Jupiter Station. Apa itu Jupiter? Nah, kita baca dulu nih ya. Karena aku sama-sama juga baru pelajarin hari ini ya. Karena kemarin belum sempat juga ya, kita cek dulu ya. Jupiter, apa itu dan bagaimana cara kerjanya? Jupiter adalah bursa kripto terdesentralisasi atau DEX ya. Nah, yang dirancang untuk blockchain Solana. Platform ini mengumpulkan likuiditas dari berbagai sumber di ekosistem Solana untuk memberikan harga terbaik, meminimalkan slip edge saat trading. Nah, dari sini udah kita ketebak gitu. Apa kira-kira token yang mirip dengan si Jupiter ini? Ya, benar banget. Saturnus, Merkurius, Pluto, dan juga apa ya? Token-token planet gitu. Enggak ya. Nah, jadi kalau membaca dari apa namanya? Dari Jupiter ini ya. Jadi di sini ya, di ultimate sex replacement ya. Jadi adalah di ultimate sex centralized exchange replacement. Jadi dia adalah pengganti daripada centralized exchange. Nah, apa itu CEX ya? Centralized exchange ya seperti kita tahu semua lah, centralized exchange tempat kita trading. Ada Binance, ada OKX, ada Bitget, ada Bittime dan lain sebagainya ya. Banyak banget yang checks di sini, dan kita rata-rata pemain itu trading itu awal-awal tetap pasti main di centralized exchange sebelum kita mengenal yang namanya DEX. Nah, dari fundamentalnya aku udah langsung nangkep kalau ini adalah ya mengumpulkan likuiditas dari berbagai sumber ekosistem, kemudian memberikan harga terbaik dan minimalisirkan slip edge slip edge dalam trading. Ini kurang lebih sama kayak one inch network. Nah, kalau kita lihat ya one inch, apa itu one inch? Ya, jadi di sini adalah one stop access to decentralized finance. Optimize your trade across hundred of DEX on multiple networks. Nah, jadi kurang lebih fundamentalnya sama, yaitu adalah mencarikan kalian ya harga terbaik nih. Misalnya kalian mau beli BNB. Di market A harga BNB 4 juta, di market B harga BNB 4 juta 50 ribu, di market C harga BNB 3 juta 900 ribu. Otomatis si Jupiter ini atau one inch ini dia akan mencarikan kalian tempat di mana kalian bisa membeli dengan harga yang sangat murah ya, dan meminimalisirkan gas fee, slip edge tadi gitu ya. Kemudian dia akan mencarikan kalian harga yang paling tinggi, market mana yang paling tinggi untuk dijual. Tapi di sini bukan market, bukan centralized exchange, tapi DEX atau decentralized exchange. Nah, jadi fundamentalnya itu kurang lebih dengan one inch. Bedanya Jupiter dibangun di atas Solana, sedangkan one inch ini adalah leading DEX aggregator yang dibangun di atas one inch. Di atas one inch, di atas Ethereum kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari fundamentalnya ya oke gitu ya, karena sesuai yang aku bilang kemarin, token-token Solana lagi naik-naik daun semua ya. Mungkin setelah munculnya Ethereum di 2015 itu hampir seluruh market itu menggunakan chain Ethereum, dan apakah setelah kehadiran Solana dan bull run kali ini dipimpin oleh token-token Solana ya, kita lihat aja, karena ini cukup menarik karena Solana udah membuat banyak banget pesaing. Contohnya nih Pit, pesaingnya Chainlink, kemudian Jupiter ini pesaingnya one inch juga. Dan apakah token-token ini akan meledak? Kalau menurut aku bisa jadi yes. Kenapa? Karena token-token yang lama itu tidak bisa kita gunakan, bukan tidak bisa ya, kita udah bosan, dan satu lagi adalah kekurangannya adalah gas fee-nya yang cukup mahal. Kita udah bosan juga ya main di Ethereum, gas fee mahal, mehong terus ya. Tapi dengan adanya Jupiter ini, kita bisa main, kita diberi akses gitu, diberi akses untuk bermain di chain selain Ethereum kayak gitu, Solana. Dan ini kalau menurut aku salah satu fundamental yang cukup GG banget, yang keren kayak gitu. Nah, ini dia, kita lihat dulu ya. Apa itu learn about Jupiter Labs. Kemudian di sini ya ini
token ya, bukan layer 2, ini token Solana ya. Berarti dia adalah token. Nah, di sini Jupiter partner ya. Jadi kita bisa mengeksplor semua semua yang ada di sini dengan bantuan ekosistem yang ada di Solana kayak gitu. Nah, ini kan semua kan rata-rata ekosistem di Solana ya. Kayak ini Tulip, kemudian Coinbase Wallet juga udah ada Solananya, kemudian Rai, kemudian Krema, kemudian ada lagi di sini yang cukup terkenal adalah apa ya? Kita cek dulu ya. Bong Swap. Ya, ini baru ya daripada si meme Bong kayak gitu. Ya, kalau menurut aku ini adalah salah satu pengganti daripada One Inch, dan jujur belakangan ini One Inch udah nggak rekomen lagi ya. Kenapa? Karena ya itu tadi ya. Selain mahal ya, orang juga udah mencari alternatif yang bisa mencari mencari yang lebih murah lagi gitu. Nah, kalian bisa lihat agregitas likuidasi dia adalah mencari ya, seperti Cyber dan Radium dan lainnya. Agregasi ini membantu harga optimal dan slip edge minimal kepada pengguna saat memperdagangkan pasangan token. Ya, intinya kalian bisa mencari token ya yang harganya tuh murah, kalian beli di harga murah ya melalui bantuan mereka. Kalian nge-swap nih misalnya USDT ke token A misalnya ya. Nah, si token A ini akan dicarikan sama si Jupiter ini, mana sih tempatnya yang bisa dibeli dengan harga yang sedikit murah. Karena perbedaan dikit aja tuh bisa menjadi acuan cuan kalian gitu ya. Nah, jadi si Jupiter ini dia membantu kita sekali gitu sebenarnya kalau kita bermain di ekosistem si Solana. Oke, kalau kita lihat di sini ranknya tuh udah 80 guys ya, 80 dengan total supply sekitar max supply-nya aja. Max supply-nya sekitar 10 miliar. Cukup banyak nggak Bang? Ya, kalau untuk token kayak gini ya standar ya, standar. Karena rata-rata token itu biasanya tuh ya 2 miliar, 5 miliar, ini 10 miliar ini cukup banyak juga ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat circulating supply-nya itu 1,3 miliar, berarti kurang lebih udah 13,5% yang tersirkulating. Nah, jadi sisanya itu bakal ada fear lagi, bakal ada ketakutan-ketakutan tertentu ya, misalnya nih tanggal sekian unlock supply, tanggal sekian unlock supply dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi salah satu ketakutan kita untuk di market ya gitu, oke? Nah, jadi dengan adanya si Jupiter ini, kalau menurut aku sih ya kemungkinan kita akan cari di mana dia bisa memberikan harga yang cukup murah. Nah, di Binance juga udah ada ya. Nah, kalau menurut aku sih ini chartnya masih belum bagus, bukan cukup ya, masih belum bagus. Ini adalah low-nya, swing low terakhir, ini adalah swing high terakhir, dan kita perhatikan sekarang dia lagi ada di Fibo 0,7. Ini udah lumayan terdiskon hitungannya ya. Nah, jadi seroknya di angka berapa Bang? Kalau aku sih pribadi aku tunggu dulu di area ini, karena kalau misalnya token baru biasanya dia tuh kayak di bawah traveling, kan? Di bawah traveling dulu gitu, di bawah traveling, entah dia sampai 0,4 baru naik. Nah, nanti aku kabarkan lagi di next di next video, mungkin beberapa minggu ke depan kita lihat dulu ya, karena aku sambil pantau juga. Oh iya, lupa, ternyata ya di BitTime ya kalian bisa gabung untuk mendapatkan airdrop Jupiter, dan total hadiahnya itu sebesar 15 juta dalam dalam token Jupiter ya. Jadi dapatnya itu dalam token Jupiter IDR yang bisa kalian jual kayak gitu. Nah, caranya gimana? Langsung saja kalian daftar BitTime ya, kode link referral ada di kolom deskripsi juga, atau bisa menggunakan kode link referral yang ada di channel aku. Kemudian kalian berpartisipasi melalui aplikasi BitTime dengan cara klik banner Jup airdrop, kemudian klik daftar sekarang. Gampang banget. Pokoknya harus daftar dulu pakai aplikasi, kemudian kalian klik daftar sekarang untuk mendapatkan total airdrop sebesar 15 juta rupiah dari BitTime. Oke, ini untuk si Jupiter. Tapi kalau menurut aku keren juga ya. Ini token baru dari rank 80, ini gokil banget, udah top 100 CMC kayak gitu ya. Nah, ini tentang Jupiter. Oke, next, Zeta Chain ya. Nah, simple, fast, and secure omni-chain blockchain. Nah, ini aku jujur kurang tahu juga omni-chain ini karena aku belum sempat mempelajari juga omni-chain. Tapi yang jelas di sini adalah with Zeta Chain omni-chain smart contract build truly interoperability depth, then span multiple chains from Ethereum to Bitcoin and beyond. All access all of crypto from one chain ya. Nah, ini kalau aku lihat ini modelnya kayak apa ya? Yang dia bisa menggunakan, jadi dia itu bridge guys ya. Jadi modelan bridge yang bisa menggabungkan semua blockchain. Jadi kalian main
tokennya nih bisa di chain apapun. Misalnya token A ini cuman ada di BSC sama ETH, nggak ada di Solana. Tapi dengan si Zeta ini kalian bisa kayak gitu, Zeta chain ya, rantai Zeta gitu. Nah kita lihat dulu dari ininya, dari CMC. Nah di CMC dia ranknya masih 2000. Wow ya, untuk harga $1 di rank 2000 worth it nggak? Ya bisa dibilang cukup mahal ya, cukup overpriced untuk saat ini ya. Kita nggak tahu apakah koreksi lagi atau enggak, nanti kita lihat secara teknikal. Dan di sini total supply-nya ya cukup oke. Di sini max supply-nya cuman sekitar 2,1 miliar ya. Nah, kemudian all time high-nya di mana all time high? All time high-nya di hampir $2, sekarang harganya 1,45. Nanti kita lihat secara teknikal. Dan ini token baru yang langsung all time high ya. Wajar aja lah namanya token baru ya. Dia tetap bakal ngejar high-nya dulu, baru mungkin akan turun atau gimana. Dan circulating supply-nya baru sekitar 11% kayak gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, di sini kita ada 14 juta lebih cross-chain transaction. Ya, cross-chain itu misalnya kalian ngirim Ethereum. Ethereum ini dari misalnya jaringan ERC20. Nah, penerimanya bisa mendapatkan Ethereum mungkin di jaringan ZK misalnya kayak gitu. Ya. Nah, itu bisa. Kemudian di sini ada juga testnet ya. Ada 3 juta orang yang udah ikut testnetnya ya. Kemudian one entry point into all of crypto. Nah, jadi dia menggabungkan semua chain, dan di sini BTC atau BRC ini udah ada chainnya juga di dalam Zeta ini. Jadi kalau menurut aku ini fundamentalnya cukup membantu, terutama dalam penyesuaian. Jadi kita nggak perlu swap kesana kemari lagi, perlu pakai beberapa decentral apps. Jadi kita cuma perlu pakai Zeta untuk nge-swap dia menjadi menjadi jaringan yang ingin kita mainkan gitu ya. Jadi sini the crypto industry is rapidly innovating, growing and expanding. Now blockchain and layers on top of those blockchain pop every day ya. Jadi semua blockchain itu muncul setiap hari, making the industry more and more complicated for both developer and user. Ya, benar banget. Jadi kenapa dia complicated? Ya karena kebanyakan blockchain itu, blockchain A bagus, misalnya Avax nih bagus ya. Solana nih bagus. Muncul lagi kemarin layer 2. OP misalnya, pakai OP ini bagus gitu. Kemudian ARB ini bagus ya. Nah, jadi muncul semakin banyak blockchain itu menjadikan kita tuh bingung. Kenapa? Karena kita tuh mau pakai yang satu bisa untuk semua kayak gitu istilahnya. Jadi nggak perlu pakai satu-satu. Kalau kita misalnya main di OP ya main di OP aja. Kan kayak gitu ya biasanya. Main di Ethereum aja, BSC aja. Tapi dengan adanya ya aplikasi yang dibangun di atas Zeta ya, dia akan mengkonek apapun di dalam crypto ecosystem, memberikan kamu simple. Jadi artinya kita bisa simple, seamless dan secure access to of crypto ya, as if it were all in one single place. Nah, jadi kita tinggal lihat ekosistemnya nanti ya. Future proof of application. Nah, ini ada simple access for consumers, kemudian one stop shop for developers, kemudian minimize risk for your asset. Nah, kemudian ini kalau kita perhatikan ya, ini banyak banget chainnya ya. Jadi kita bisa membangun chain di sini dan kita coba untuk ke start building. Start building ini kita mau jadi developer, guys. Nah, jadi ini Zeta ya. Kita lihat dulu dari company-nya. Company Our Mission is built the most secure, simple and affordable way to move value and information across blockchain and layers. Nah, jadi dia akan membuat kita lebih mudah untuk pindah-pindah gitu ya, memindahkan nilai dan informasi di dalam blockchain yang udah terlalu banyak ini kayak gitu. Jadi ada blockchain ya, sekarang kita tahu ya layer 2 lagi gencar-gencarnya dan muncul lagi layer 0, layer 3. Jadi kebanyakan banget layernya. Jadi mereka nih bantu semua kayak gitu ya. Simple, fast, and secure omnichain blockchain launch mainnet. Oke, ini berita kemarin. Dan kemudian kalau kita lihat Zeta harganya $1 dan all time high-nya di hampir $2. Kita lihat ya di sini Zeta, kalau nggak salah ini udah ada di Binance belum ya? Belum ya. Nah, Zeta belum ada di Binance. Jadi ada di Bybit ya. Nah, kita lihat dulu Zeta. Tapi jangan khawatir, di Bittime juga udah ada Zeta. Jadi kalian langsung aja kalau mau beli Zeta silahkan di Bittime ya. Bittime link referral ada di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus-bonus terbaru. Dan jangan lupa juga follow Instagram, follow Telegram aku ya, channel, karena aku akan share informasi apapun yang ada di situ. Dan kalau kita perhatikan di sini guys,
Oke, ini kemungkinan possibilitiesnya karena dia udah ngehit Fibo ya, udah ngehit Fibo topnya. Nah, di sini topnya di Bybit itu di sekitar harga 2,2 dolar ya, sedangkan di CMC itu 1,97 sekian gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita perhatikan dia naik ini malah membentuk bear div yang ini enggak bear div guys. Kenapa malah di bear div di sini? Tapi kalau malah aku lihat di sini ada pattern atau pola yang cukup cakep ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini kayak ada pola. Nah, kayak ada pola falling wedge ya. Jadi kemungkinan kalau misalnya Fibo 0,3-nya ini masih sanggup nahan, dia bisa aja melakukan yang namanya adalah bener banget, breakout. Tapi ya tergantung BTC juga sih. Nah, Bang, ini cocok nggak? Cocok ya. Kalau menurut aku Zeta ini karena dia belum hype aja, belum populer dan orang masih bertanya-tanya apakah dia bisa menjadikan salah satu dari semua chain ini jadi gabungan yang lebih simple kayak gitu kan. Karena kita kan sekarang istilahnya itu udah nyaman, udah PW gitu ya, main di jaringan-jaringan kita masing-masing gitu. Pakai MetaMask, pakai Ethereum aja banyak jaringannya gitu ya. Enggak cuma ERC20 ya. Ada yang mainnet, ada yang testnet, ada yang bla bla bla, banyak lah pokoknya ya. Nggak hafal juga aku satu-satu. Nah, jadi dengan ada Zeta ini semoga ke depan-depannya atau di buluran nanti akan ada banyak proyek yang bisa dengan sangat mudah dan simple dibangun di atas Zeta Chain ini kayak gitu. Oke, ini ada falling wedge guys. Nah, jadi rekomendasi aku adalah mungkin harga Fibo terbaiknya itu di sekitar area 1,17 ya, 1,17 ini ya. Kita lihat aja apakah dia bakal ke situ atau enggak. Cuman yang jelas kalau kita tarik Fibonya di sini udah ketara dan kelihatan jelas banget ini teknikalnya karena dia koin baru ya. Nah, target bulurannya untuk ini mungkin karena dari supply yang cuma 2 miliar apakah bisa ke 4 atau 5 itu kemungkinan possible aja. Sekitar 3 kali lagi dari sekarang karena harganya sekarang kalau diingat udah menginjak di harga 1 dolar ya. Itu udah lumayan mahal ya. Lumayan mahal dengan supply sebanyak 2,1 miliar kayak gitu. Oke, jadi jangan lupa beli tokennya di BitTime dan see you in the next video. Bye bye.